Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada anggota DPD PPNI khususnya dan semua perawat di seluruh Indonesia. Saya merasa terhormat sekali diberi kesempatan untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa kepada Ibu Kadis, Dr. Gigi Mike Kaltarina, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini waktu saya hanya diberikan singkat saja ya, karena saya juga masih ada acara yang harus saya penuhi. Jadi kita mulai saja tentang materi yang akhir-akhir ini sangat-sangat sangat ngetren di antara kalangan medis, khususnya di bagian anak. Ya, saya akan mulai. Mungkin bisa lihat sebentar. Oke, apakah sudah jelas terlihat? Sudah, Dok. Sudah. Jelas ya, jelas terlihat. Oke. Nah, kita akan memulai tentang materi gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Disebut gagal ginjal akut atau AKI. Nah, sebelum dijadikan sebagai gagal ginjal, dari IDAI merekomendasikan terakhir pada rekomendasi tanggal 24 Oktober 2022, yaitu namanya adalah gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Ya, mengapa seperti demikian? Jadi kita tahu adalah ginjal itu merupakan tempat pembuangan akhir dari segala metabolisme tubuh, yaitu seperti tempat sampah. Nah, bayangkan apabila tempat sampah itu tidak bisa kita kosongkan tempatnya, otomatis sampah-sampah atau racun-racun dalam tubuh tidak dapat keluar. Ya, sehingga bayangkan kepada anak-anak yang banyak terjadi adalah akhir-akhir ini dimulai sejak Agustus 2022 di Indonesia mulai banyak. Sebenarnya kejadiannya mungkin dari Januari, tapi mungkin jumlahnya tidak seberapa. Namun meningkat kejadiannya sejak Agustus 2022. Nah, terakhir dari data Kemenkes yaitu terjadi pada 245 anak di 26 provinsi dan 141 diantaranya meninggal dunia. Dan kebanyakan usia rentang yang terjadi adalah antara usia 6 bulan sampai 18 tahun, walaupun angka kejadian yang paling tersering adalah di bawah usia 6 tahun. Nah, apakah penyebab pada gangguan ginjal akut pada anak yang awalnya terjadi secara misterius ini? Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang diteliti oleh para ahli di bidangnya, yang kompeten di bidangnya, antara lain waktu awal diketahui bahwa mungkin terjadi adanya peningkatan inflamasi yang mengarah pada multisystem inflammatory syndrome in children. Ini adalah kejadian saat kita mengalami pandemi kemarin. Banyak sekali anak-anak yang mungkin terkena infeksi COVID, kemudian terjadi MIS ini. Lalu setelah itu dicocokkan dengan data-data gagal ginjal yang ada sebelumnya, ternyata gejala-gejala yang terjadi berbeda dengan gagal ginjal yang pernah ditangani sebelumnya. Dan karena bentuknya berbeda dan masih diteliti apakah penyebabnya. Lalu ditemukan adanya kasus yang serupa di Gambia, Afrika Barat, terjadi kematian anak akibat gagal ginjal akut, ternyata berhubungan dengan penggunaan obat sirup yang kemudian disinyalir terjadi cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas keamanan. Nah, pada kondisi ini gangguan ginjal yang terjadi lebih cepat dari kasus-kasus yang pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian bagaimanakah gejala-gejala awal yang terjadi pada anak tersebut? Terjadi secara lebih cepat dan anak dapat mengalami perburukan secara tiba-tiba, yaitu antara lain disertai demam, adanya gangguan saluran napas, kemudian ada gangguan gastrointestinal seperti muntah, diare, kemudian terjadi dehidrasi, sehingga terjadinya anuria, oliguria atau anuria. BAK-nya berkurang sehingga tidak ada sama sekali produksi urin. Kemudian terjadi pembengkakan tubuh hingga penurunan kesadaran hingga yang paling berat adalah kejang. Nah,
Dan ada gangguan ginjal akut progresif pada anak. Kesamaannya adalah yang kita ambil kasus dari Gambia Afrika Barat ini adalah penggunaan obat-obatan simptomatik untuk demam awalnya. Biasa sebelum terjadi kasus ini kan mungkin para orang tua bisa membeli secara bebas di apotik apabila anak demam, dan kadang-kadang dari pihak apotik atau farmasi akan merekomendasikan obat-obatan tertentu untuk orang tua agar dapat diberikan sebagai penanganan pertama. Lalu terjadi secara simptomatik temuan baru terkait intoksikasi etilen glikol ini pada anak yang belum pernah ditemukan sebelumnya di Indonesia. Nah, bagaimanakah mekanisme intoksikasi ini? Ternyata etilen glikol maupun di etilen glikol sebenarnya bukan bahan pelarut langsung, tapi dua bahan tersebut adalah merupakan cemaran dari propilen glikol yang merupakan untuk stabilisator bahan obat sirup. Jadi stabilisator artinya dia sebagai stabil agar obat tidak cepat menggumpal, tidak cepat rusak. Ternyata dapat terjadi cemarannya berupa etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, apa yang terjadi? Nah, mereka bisa berubah menjadi metabolit toksik. Yang terjadi adalah dapat berubah menjadi oksalat. Nah, oksalat ini disebut metabolit toksik pada ginjal karena apabila terakumulasi dalam ginjal, dia akan meningkatkan asidosis metabolik dan gangguan ginjal. Itulah sebabnya. Kemudian pada etilen glikol dari penggunaannya apabila tercemar, selama beberapa jam pertama setelah konsumsi dapat muncul gejala perubahan kesadaran. Jadi tidak langsung. Biasanya dari literatur yang ada terjadi selama 72 jam pertama, ya. Jadi setelah 4 sampai 12 jam akan terjadi asidosis dengan peningkatan anion gap seperti koma, kejang, gangguan jantung, aritmia. Kemudian setelah penundaan berhari-hari hingga berminggu-minggu dapat terjadi gejala sisa neurologis. Kemudian untuk stadium intoksikasi glikol, ini dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Pada anak dapat terjadi henti napas. Kemudian disinilah mulai terjadi anuria atau oligoria atau anuria karena adanya kristal kalsium oksalat yang dapat ditemukan pada pemeriksaan ataupun tidak ditemukan karena sulit sekali untuk pemeriksaannya. Nah, ini beberapa kriteria klinis kecurigaan gagal ginjal akut karena intoksikasi. Yang menjadi inklusi adalah apakah terjadi anuria atau oliguria mendadak. Kemudian penurunan laju filtrasi glomerulus mendadak. Jadi mungkin kalau dari DPD PPNI sendiri pasti tahu, apalagi yang bertugas di intensif untuk LFG atau glomerular filtration rate anak itu dapat dihitung apabila dia kurang dari 60 ml per menit per luas pandang berat ya, per LPB itu dia disebutkan sebagai gagal ginjal. Kemudian didapatkan kecurigaan intoksikasi. Walaupun dalam beberapa kasus mungkin tidak semua anak meminum obat-obatan sirup ya. Jadi kita masih memasukkan secara inklusi dapatkan kecurigaan intoksikasi dari meminum obat-obatan sirup sebelumnya. Kemudian ditambah adanya gambaran laboratorium sebagaimana tercantum di kriteria diagnosis, yaitu peningkatan ureum dan kreatinin yang melebihi batas normal. Kemudian apakah menjadi kriteria eksklusi? Adanya tanda dehidrasi, hilangnya cairan tubuh karena gejala gastrointestinal seperti mungkin ada diare sebelumnya atau gejala muntah-muntah sebelumnya. Kemudian ada kelainan kongenital, ginjal dan saluran kemih, adanya sindrom hemolitik uremik, kemudian penyakit kronik lain yang dapat menyebabkan kelainan ginjal seperti diabetes mellitus pada anak, SLE maupun keganasan, gangguan ginjal kronik yang telah diderita sebelumnya, dan penyebab infeksi lain dengan tropis di ginjal seperti leptospirosis, hantavirus, dengue, tifoid, dan lain-lain. Kemudian bagaimanakah rekomendasi tata laksana? Seperti biasa kita menerapkan stabilisasi airway, breathing, dan circulation. Kemudian medikamentosa yang terakhir ditemukan adalah antidot. Jadi obat yang diberikan adalah antidot fomepizol ini, yaitu untuk mencegah terjadinya perubahan dari si etilen glikol maupun dietilen glikol untuk menjadi metabolit toksik tadi yang saya sebutkan, antara lain kristal oksalat, agar tidak terjadi penumpukan di ginjal. Alternatifnya bisa diberikan etanol oral maupun intravena.
Kemudian dapat dilihat di sini ada terapi kofaktor, pemberian asam folat, apabila tensi tinggi dapat diberikan antihipertensi, diberikan bignat, koreksi elektrolit apabila diperlukan, dan terapi suportif lainnya. Kemudian terapi suli ginjal, mungkin ini masih tidak semua center dapat melakukan. Kemudian rawat picu, HCU, atau ranap biasa sesuai dengan indikasi anak pada saat itu, dan dilakukan monitoring. Nah, monitoring ini yang paling penting, terutama adalah perawat yang sebagai mitra dari dokter sendiri, ini yang sangat berperan penting. Dapat kita lihat di sini mungkin lembar pemantauan antara lain harus diberikan tanggal, jam, dan ini harus dimonitoring secara ketat. Ya, ini biasanya dilakukan pada center-center yang memang sudah menerima sebagai rujukan untuk gangguan ginjal akut misterius ini. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Andina yang sudah memaparkan materinya. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Dok, karena ada keperluan yang harus langsung. Saya akan buka untuk satu sesi saja, cukup 3 pertanyaan. Baik, silahkan untuk ya. Ya, dokter, saya akan ambil pertanyaan dari kolom chat ya, Dok. Iya, boleh, silakan. Pertanyaan dari Dewi Desiwasis ya, Desiwasis. Bagaimana untuk kita nakes memberikan informasi kepada masyarakat awam agar bisa mengetahui gejala awal gagal ginjal pada anak, terutama untuk orang tua yang awam dan tidak mengerti kondisi anak, karena kadang orang tua banyak jika anak demam dan keluhan lainnya sehingga menganggap itu hal biasa. Bagaimana Dok, dari dokter? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Bahkan dari orang tua pasien sendiri seringkali menanyakan seperti itu. Apakah tanda-tanda awal? Jadi memang yang perlu kita maklumi bahwa untuk kejadian misal saat ini demam, batuk pilek, kita memberikan pengertian kepada pasien bahwa belum tentu semuanya memerlukan obat. Itu dulu ya, karena untuk batuk pilek dia seperti mekanisme tubuh untuk membuang kuman, atau apalagi kalau demam berarti cukup diobservasi berapa kita berikan batasan kepada orang tua, berapakah suhu normal tubuh pada anak dan berapa seharusnya yang harus kita waspada. Contoh, misalnya anaknya suhu normal tubuh adalah antara 36,5 sampai 37,7. Kemudian saat suhu 37,8 mungkin anak sudah bisa dikatakan mengalami demam. Nah, apakah langsung membutuhkan obat? Tidak. Tentu saja banyak penyebab, seperti misalnya apakah anak mengalami dehidrasi, seperti kurang minum, ataukah terjadi gejala lain seperti sebelumnya mengalami diare. Nah, cukup diberikan edukasi, berikan hidrasi yang cukup atau cairan yang cukup. Apabila memang tidak berlanjut atau mengkhawatirkan kondisinya, sebaiknya tidak memberikan obat sendiri, namun berkonsultasi dengan tenaga medis yang lebih kompeten. Kemudian apalagi untuk pemberian sirup, saat ini kan masih dibatasi, kemudian ada daftar terbaru dari BPOM yang ternyata sudah dikatakan aman, tapi tetap harus untuk diberikan oleh tenaga medis. Kemudian jangan lupa perhatikan untuk berkemih anak, ya. Dalam hal ini kita berikan pada anak-anak ya, karena konteksnya pada anak. Kita berikan batasan normal, harus diperhatikan apakah warna urinnya masih jernih, pekat, atau dia kuning biasa, kemudian apakah jumlahnya banyak, bahkan boleh untuk mengajarkan kepada orang tua bagaimanakah diuresis normal. Jadi kalau pada anak yang lebih besar di atas 3 tahun biasanya 0,5 sampai 1 cc per kilo per jam. Kita ajarkan untuk rumus-rumusnya kepada orang tua, dihitung. Misalkan anak dengan menggunakan diapers, berapa berat bersihnya, antara lain kurang lebih 40 sampai 100 gram untuk berat bersih. Kemudian jika ditimbang, jangan lupa dikurangi dulu, lalu dibagi berapa jam. Contoh, misalnya dalam 8 jam anak
setelah ditimbang mengalami ada diuresis atau pipis sebanyak 120 gram. Itu dikonversi sebanyak 120 mili. Kemudian dibagi berat badan dan dibagi selama berapa jam dikumpulkan. Jadi kita ajarkan kepada orang tua. Itu contoh sederhananya saja. Jadi jangan lupa kalau dalam kasus ini berikan pemahaman kepada orang tua pentingnya untuk mengamati berkemihnya anak. Begitu. Apakah sudah jelas untuk Ibu Desi? Ya, sudah terjawab ya Bu Desi. Saya rasa jawabannya cukup memuaskan yang sudah disampaikan Dr. Andina. Saya akan bacakan lagi pertanyaan berikutnya ya Dok. Ya, pertanyaan berikutnya dari Nurse RM ya. Apakah selain gejala tadi ada tanda dan gejala lain, misalnya lewat kulit Dok, seperti eksim? Dan apa tindakan yang dilakukan? Apakah harus kultur atau bagaimana Dok? Oke. Silakan Jadi Dok. terima kasih Jo, banyak pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk gejala-gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit biasa lainnya. Dan perlu diketahui bahwa penyakit ini biasanya tidak berdiri sendiri, awalnya disertai dengan penyakit lain, misal ada demam, ada batuk pilek, ada gangguan saluran pencernaan, ya, kemudian diikuti gejala adanya gangguan ginjal. Pada awalnya apabila sudah mencapai stadium 3 baru kita sebut itu adalah gagal ginjal. Nah, gejala eksim itu lebih mengarah kepada alergi. Misal terjadi alergi, bisa saja misalnya dia alergi obat, mungkin apabila ada keturunan dari faktor orang tua ada alergi, atau bahkan orang tua tidak ada alergi, anak tetap 5% memiliki kemungkinan untuk alergi. Nah, kita lihat apakah bentuk alergi ini adalah merupakan sebuah reaksi dari meminum obat sebelumnya atau tidak. Jadi belum dapat dipastikan bahwa benarkah eksim ini karena alergi dari obat-obatan tertentu atau memang sudah ada sebelumnya. Jadi itu diperlukan untuk penggalian yang lebih lanjut. Nah, sementara untuk kultur itu akan diperlukan apabila ditemukan gejala-gejala klinis yang lain, ya seperti misalnya adakah infeksi pada saluran pipis atau adakah demam yang berkepanjangan, sehingga kita harus menyingkirkan semua diagnosis banding yang ada sampai terbentuk suatu kesimpulan bahwa iya ini mengarah kepada suatu gangguan ginjal akut yang progresif atipikal pada anak, seperti itu. Ya, baik. Saya rasa sudah panjang ya jawabannya, Dokter. Iya. Sudah jelas sekali. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya, Dok. Yang ketiga, ini dari Nurse Kiptiah dari RSUD Kabupaten Bekasi ya, Dok. Apakah semua gagal ginjal pada anak langsung penanganannya ke proses terapi pengganti ginjal? Kapan anak itu harus dilakukan terapi pengganti ginjal? Itu, Dok. Oh, oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi Ibu Civia, sesuai yang penjelasan saya di slide tadi, bahwa semua tergantung seberapa berat kondisi dan gejala klinis pada anak. Ditemukan misalnya adanya stadium awal, harus dihitung berdasarkan laju filtrasi glomerulusnya. Nah, diyakini bahwa untuk gangguan ginjal akut misterius ini, setelah adanya antidotum dan setelah obat sirup ini dihentikan, ternyata menurunkan angka terjadinya kasus yang terjadi maupun angka kematian ya pada anak. Jadi kalau misalnya dengan terapi antidotum yang tadi dapat berhasil dan dapat dimonitoring, tidak semuanya dia harus dirawat secara intensif dan tidak semuanya mendapatkan terapi suli. Namun apabila terjadi kegagalan yang seperti sebelumnya, sebelum kita masih di RSCM sendiri mungkin ya, sebelum menemukan bahwa kasus ini karena keracunan obat, dimaklumi karena adanya MISC, semua cara dilakukan, bahkan sampai hemodialisa berkali-kali, namun ternyata hasilnya tidak memuaskan. Jadi, apabila dengan secara hemodialisa tidak memuaskan atau tidak tercapai, barulah dipikirkan untuk terapi yang lain. Tapi terapi suli ini pun tadi saya jelaskan bahwa tidak semua center dapat melakukan. Dan itu harus benar-benar dengan pertimbangan yang serius, tergantung dari kondisi anak saat itu. Jadi bahwa yang gangguan GGAPA ini ternyata dapat sembuh secara total. Namun tetap dengan monitoring yang ada dan penggunaan obat-obatan yang
di bawah kontrol dari dokter spesialis. Ya, baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Sudah 3 pertanyaan ya dok. Iya. Sudah untuk sesi dari materi sekaligus tanya jawab dengan Dokter Andina. Dok, sebelum meninggalkan Zoom, boleh 1 kalimat untuk para perawat di Indonesia, dok. Silakan. Terima kasih. Jadi saya sangat terharu sekaligus gembira sekali melihat antusias perawat di seluruh Indonesia, terutama dari DPD PPNI Kabupaten Bogor ini. Acaranya benar-benar meriah sampai antusias dari seluruh pesertanya. Buat saya ya, perawat dan dokter adalah mitra. Jadi tanpa dokter kami tidak akan bisa sendiri tanpa adanya mitra yang luar biasa seperti para perawat di seluruh Indonesia. Tetaplah untuk selalu berintegritas dalam kerjaan, kemudian tetap selalu semangat dan selalu kompak. Itu aja dari saya. Terima kasih dok, kompak selalu ya. Kita kasih aplaus untuk Dokter Andina. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Semoga bermanfaat materinya yang sangat luar biasa ya dok ya. Amin. Selamat. Amin.